memasuki tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Rekomendasi Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia bidang hukum dan undang-undang dan oknum penegak hukum pada hukum dan perundang-undangan antara lain disebabkan oleh sistem hukum yang tidak berpihak pada nilai-nilai agama, lemahnya supremasi penegakan untuk mematuhi hukum dan undang-undangan serta melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum. B. Bidang dakwah dan kemasyarakatan. Bahasa ini terjadi penyederhanakan makna dakwah Islam sehingga tidak mampu memberikan pencerahan dan pencerdasan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia mendukung peran umat Islam agar secara terencana dan komprehensif melaksanakan dakwah dengan sistem dan cara yang mampu memberikan pencerahan dan pencerdasan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas, khairah ummah dan daulah qayyimah. 2. Dakwah Islam bahasa ini menghadapi tantangan internal dan eksternal yang serius dari gerakan paham materialisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme agama, dan kapitalisme global serta gerakan negatif lainnya. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia mengajak segenap potensi umat agar berupaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan dakwah secara pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara. C. Bidang partisipasi perempuan dalam pembangunan. 1. MUI bersama umat Islam mendesak pemerintah agar memfasilitasi kegiatan ekonomi sebagai roda kehidupan kaum perempuan di tingkat akar rumput sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 2. Majelis Ulama Indonesia mendorong peran serta semua pihak untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia dan berbagai bentuk penindasan, intimidasi, eksploitasi dan diskriminasi lainnya terhadap buruh migran. D. Bidang jaminan perbatalan. 1. Sesuai amanat undang-undangan, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk memperoleh produk dan mengkonsumsi pangan halal sebagai hak beragama dan berkeyakinan. Untuk itu, MUI menyuruhkan kepada umat Islam agar mendukung penetapan status kehalalan produk atau fatwa halal oleh lembaga keulamaan yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa. 2. Majelis Ulama Indonesia mendesak semua layanan publik baik dari pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus, rumah sakit, restoran, dan usaha lainnya agar memprioritaskan produk, barang, dan jasa yang bersertifikat halal sebagai jaminan atas hak asasi setiap muslim untuk memperoleh pangan halal. E. Bidang pemberdayaan ekonomi umat. Kebijakan ekonomi pemerintah yang cenderung kapitalistik dan eksploitatif merugikan umat dan bangsa. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan kebijakan pengelolaan sumber daya alam mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara manusia. Fenomena pemilihan pemimpin secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktek kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan nasional dan daerah sehingga mengakibatkan pertama, terjadi dominasi pemilik modal atau kapital kuat dalam pemilu kada tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas calon. 2. Terjadi konflik horizontal
antar para pendukung calon karena antara lain faktor kapital dan cara-cara yang liberal serta pragmatis dalam proses pemilu kada. Ketiga, terjadi pemborosan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilu kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dalam 5 tahun, seluruh umat Islam tentu berharap banyak dari forum yang sangat istimewa. Dan tadi saya dengan cermat mendengarkan beberapa hasil rekomendasi dari Musyawarah Nasional MUI ini. Bersama pemerintah, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan mencermati belajar dengan sama rekomendasi yang disampaikan. Pemerintah akan mencari apa-apa yang bisa dimasukkan sebagai perbaikan dari kebijakan pemerintah selama ini. Yang kedua juga saya mendengarkan tadi ada dan telah diputuskannya pengurus MUI yang baru 2010-2015, meskipun nama-namanya banyak lama, lalu menjadi kenyataan kita semua. Sedangkan dimensi yang terakhir adalah keyakinan kita semua pada agama yang tidak akan pernah kita hilangkan. Interaksi dari 3 dimensi inilah yang sungguh memerlukan pertimbangan arif dari para ulama agar kita semua tidak tersesat dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, ulama menempati posisi yang sangat tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat terang bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Jelaskan pula para nabi tidak mewariskan iman dan tidak juga mewariskan dirham kepada para ulama, tetapi mewariskan ilmu. Melalui jasa para ulama kita dapat mewarisi risalah Nabi. Karena peran ulama kita dapat memahami Al-Quran dan tafsirnya, hadis Rasulullah SAW dan ilmu fikih. Dalam sejarah Islam kita juga melihat bagaimana ulama memegang peranan yang sangat vital, yakni secara aktif menasihati dan mengingatkan penguasa akan tugasnya. Dalam konteks masa ini, yang dimaksud dengan penguasa adalah siapapun yang memegang kewenangan publik untuk melaksanakan amanah. Ini tentu mencakup semua penguasa di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita sekarang hidup dalam alam demokrasi. Demokrasi akan berhasil jika para pemimpin mempunyai ikatan batin, mempunyai sambung rasa dengan rakyat. Demokrasi akan berhasil jika para pemimpin bertindak demi mewujudkan kehendak rakyat. Dan rakyat mengerti bahwa apa yang dilakukan pemimpin adalah untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks negara seperti negara kita ini, para ulama mempunyai peran penting dalam demokrasi, yaitu sebagai jembatan antara pemimpin dan rakyat. Sebagai kaum yang sehari-hari berdekatan dan menerima curahan hati umat, para ulama adalah sumber penting bagi umat untuk mengetahui kondisi umat dan apa yang menjadi kerisauan mereka. Dalam kehidupan bernegara, ulama juga berperan sebagai
Iya, saya juga begitu. Ya. Ya. Fatwa itu bukan urusan saya ya, tidak mengikuti saya. Tanyakan ke Pak Maruf Amin. Iya. Enggak bisa. Saya salah komentar. Ya, jangan paksakan Pak Maruf. Ya, terima kasih. Bimbingan dan petunjuk semua pihak, ya. Masyarakat, pemerintah, pengambil keputusan. Ya, salah satu keputusan kita itu tentang infotainment. Infotainment itu bukan infotainmentnya, tapi kontennya yang di dalamnya ada membuka aib, menyiarkan sesuatu yang tidak patut dilihat, didengar oleh masyarakat. Kalau itu bohong, itu fitnah namanya dalam agama itu. Kalau itu benar, itu ghibah namanya. Ghibah itu menceritakan aib orang lain. Dua-duanya dilarang oleh agama. Nah, kecuali kalau itu hanya untuk memberi warning pada masyarakat, untuk kepentingan pengusutan, untuk kepentingan yang sifatnya itu pembuktian dan sebagainya, tapi tidak disiarkan misalnya video porno secara lugas di masyarakat sehingga anak-anak kecil saja yang anak SD itu bisa mengakses ini. Nah karena itu kita membuat fatwa sebagai landasan berpikirnya. Kemudian kita akan coba nanti melakukan komunikasi dengan semua pihak, dengan KPI, dengan DPR, dengan pemerintah untuk bisa melakukan satu upaya-upaya pencegahan, paling tidak itu meminimalisir, ya, sehingga tidak menimbulkan dampak. Sekarang ini akibat daripada infotainment yang kontennya tidak baik, pornografi, akhlak bangsa ini sudah bukan lagi memprihatinkan, tapi sudah menakutkan, sudah membahayakan ini. Ya, semua mengakui itu. Tetapi tidak cukup kita mengakui saja, karena itu perlu ada tindak lanjut. Itu barangkali yang akan kita lakukan. Mata donor kan boleh, yang tidak boleh itu kan mengkomersialisasi